Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Zainal Abidin, guru produktif jurusan perhotelan SMK PGRI 1 Ngawi. Saya adalah peserta PPG guru tertentu batch ketiga tahun 2025 dengan NIM 2523423 dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran pada kelas 11 dengan mata pelajaran front office dengan topik reservasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya ketua kelas silahkan memimpin berdoa lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum Pak Zen mulai pelajaran hari ini, Pak Zen akan cek dulu absensinya. Riza? Ya. Nanti hari ini Pak Zen akan membawakan materi tentang reservasi dan Pak Zen mencoba untuk mereview tentang pelajaran yang kemarin. Ada istilah in-house. Kalian paham in-house apa? Angkat tangan. Tepuk tangan paham. Siapa paham in-house? Kemudian lagi. Kalian paham walk-in guest? Angkat tangan. Walk-in guest. Tadi sana. Tamu yang check-in tanpa reservasi. Good, close. Ada lagi. Expected arrival. Arigatou gozaimasu. Baik. Selanjutnya tentang reservasi. Bayangkan misalkan kamu jadi seorang reservation agent. Apa itu reservation agent? Angkat tangan. Reservation agent adalah angkat tangan. Balisa. Petugas hotel yang menangani tentang reservasi. Saya akan coba buka lagi tentang SOP. Baik. SOP. Hani, bisa dibaca nomor 1? Courtesy call. Sedangkan ada satu hotel yang kalian nanti tuju ya. Misalkan nih, Reza, kamu nanti mau ke Sheraton mana sih? Surabaya. Terus Hani misalkan mau ke Hyatt Jogja. Bayangkan dulu ya, silakan pikirkan dulu. 1 menit dari sekarang. Namanya harus lengkap. Pak Zen kasih contoh. Nah, courtesy call. Misalkan kamu bayangkan jadi seorang reservation agent, kamu ngangkat telepon pertama kali. Silakan. Good morning. Ya, thank you so much. Selanjutnya, nomor 2, boleh dibaca UC. UC, baca ada nomor 2 ada. DC, baca nomor 2. Mengumpulkan informasi tentang. Oke, bawahnya ada ngecek dong. Tanyakan tanggal, terus tanyakan jumlah, tanyakan tipe kamar, kemudian tanyakan permintaan khusus lainnya. Tak kasih handoutnya ya, tak kasih handoutnya, tak kasih pegangannya, biar tambah jelas. Ini boleh kamu simpan, boleh kamu jadikan sebagai SOP. Terima kasih ya. Belakang nggak? Ini benar. Ya, baca lagi. Agak kencang.
Selanjutnya boleh dibaca Rehan Bayu. 5. Proses pembayaran dan konfirmasi. Jelaskan metode pembayaran yang tersedia, kartu kredit, transfer bank, atau jaminan pembayaran. Jelaskan juga kebijakan pembatalan dan deposit hotel. Jika pembayaran telah diproses atau diterima, berikan nomor konfirmasi reservasi kepada tamu. Kirim surat konfirmasi reservasi melalui email kepada tamu berisi rincian pemesanan, kebijakan hotel, dan nomor konfirmasi. Baik, terakhir nomor 6. Hani. Oke, baik. Melisa, kamu sebagai apa? Sebagai petugas. Hani? Sebagai tamu. Good morning, hello Jakarta. This is Melissa. How may I assist you? Saya ingin memesan kamar. Baik, dengan ibu siapa? Ibu Hani. Baik, Ibu Hani. Untuk kedatangannya tanggal berapa? Untuk tanggal 2 sampai 3 Desember. 2 sampai 3 Desember. Berarti untuk 1 malam saja. Ya. Baik, kalau begitu mohon tunggu sebentar. Saya akan melihat ketersediaan kamar yang masih ada. Baik Ibu, terima kasih sudah menunggu. Untuk kamar yang masih tersedia ada di Superior Suite dengan harga $250 per malam dan Junior Suite dengan harga $200 per malam. Ibu tertarik dengan yang mana? Saya ingin memesan kamar tipe Junior Suite. Baik. Boleh dibantu dengan nomor teleponnya Ibu? Baik. 0816 1321 1441. Baik, saya ulangi ya Ibu. 0816 1321 1441. Apakah sudah benar Ibu? Ya. Baik, untuk metode pembayarannya Ibu ingin menggunakan apa? Saya ingin menggunakan debit card. Baik, kalau begitu saya akan mengirimkan bank account hotel ke nomor Anda ya. Baik. Baik, untuk reservasinya saya ulangi lagi ya Ibu. Atas nama Ibu Hani, datang pada tanggal 22 Desember dan check out pada tanggal 3 Desember. Tipe kamar Junior Suite dan metode pembayaran dengan debit card. Sudah benar Ibu? Ya, sudah benar. Baik, kalau begitu ada hal lain yang bisa saya bantu? Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hani sudah memilih hotel kami. Semoga Very good, Melisa dan Hani. Itu ya. Oke, selanjutnya di saat reservasi atau pasca reservasi itu terjadi beberapa masalah dalam real nih. Contoh misalkan nih, kamarnya belum siap. Ada lagi nih, dia revise itu pindah hari atau no show itu nggak nampak, nggak datang tanpa ada konfirmasi. Silakan. Pak Zen akan membagikan LKPD-nya, lembar jawaban beserta kasusnya. Silakan. Dua. Jangan dipegang, kita jelaskan dulu. Jadi yang ingin Pak Zen perjelas adalah bahwa kasus yang Pak Zen berikan kepada kalian ini kasus real, kasus nyata yang sering terjadi di hotel. Jadi bukan karangan saya. Kasusnya adalah kasus real. Studi kasus reservasi front office. studi kasus reservasi front office. Kasus seorang tamu bernama Mr. Hasan memesan kamar di hotel melalui telepon pada hari Rabu 10 Januari 2025 untuk tanggal 25 sampai 27 Januari 2025. Mr. Hasan meminta kamar deluxe dengan pemandangan kota dan harga $168 per malam. Petugas front office menerima reservasi dan mengkonfirmasi bahwa kamar akan siap pada tanggal 25 Januari 2022 pada pukul 2 WIB. Masalahnya, pada tanggal 25 Januari 2025, Mr. Hasan tiba di hotel pukul
1. Sebagai front office, bagaimana Anda akan menangani situasi ini? 2. Apa yang harus Anda lakukan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik? 3. Bagaimana bentuk tanggung jawab Anda kepada front office manager? Saya buka 10 menit untuk mempersiapkan jawaban masing-masing. Pak Zen akan bantu kalian. Oke, saya mulai diskusinya dari penyampaian masalah kelompok Sheraton dulu. Silakan. Baik, saya sebagai petugas front office akan menyambut Mr. Hasan dengan sopan dan ramah, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan karena kamar yang dipesan belum siap, dan juga menjelaskan kondisi kamar secara jujur dan profesional bahwa kamar masih dalam proses pembersihan, memberikan estimasi waktu yang jelas seperti 30 menit dan memastikan tamu merasa dihargai, dan menawarkan alternatif sementara seperti duduk di lobby, lounge, welcome drink, atau menitipkan barang bawaan di concierge, dan juga memantau progres housekeeping agar kamar siap tepat waktu. Selanjutnya dari Westin. Nomor 1 siapa? Nih, silakan. Sebagai petugas front office, bagaimana Anda menangani situasi ini? Ini jawaban dari kelompok Westin. Nomor 1, meminta maaf dan menjelaskan alasan yang jelas mengapa kamar belum siap, dan mengkonfirmasi dengan manajer front office dan memberikan pelayanan terbaik, contohnya menawarkan fasilitas lain seperti welcome drink, dan kue dan sebagainya, serta jika tamu buru-buru bisa menawarkan kamar lain dengan potongan harga lebih rendah. Udah aja. Sudah, nomor 2. Kasih tepuk tangan buat Tony. Sekarang dari Kempinski nomor 1 siapa? Saya akan menyambut Mr. Hasan dengan ramah dan profesional. Setelah mengetahui bahwa kamar beliau belum siap, saya akan segera meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan menjelaskan bahwa kamar masih dalam proses pembersihan. Saya akan menenangkan tamu dengan nada sopan, kemudian menawarkan beliau untuk menunggu di lounge atau lobby hotel sambil menikmati minuman penyambutan tanpa biaya tambahan. Dan saya akan menginformasi kepada pihak manajer. Saya juga akan segera menghubungi bagian housekeeping akan mempercepat proses pembersihan kamar tamu. Boleh dikasih contoh kalimat permintaan maaf ke tamu? Pak Hasan, saya mohon maaf sekali. Kamar Bapak masih dalam proses pembersihan dan akan siap sekitar 30 menit lagi. Sementara kamar masih dibersihkan, silakan menikmati welcome drink di lounge. Dan saya akan menghubungi Bapak begitu kamar sudah siap. Terima kasih. Dari tim JW Marriott siapa? Sebagai front office, saya akan menyambut Mr. Hasan dengan ramah dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saya akan menjelaskan dengan jawaban sopan bahwa kamar deluxe yang dipesan masih dalam proses pembersihan. Kemudian saya akan menawarkan Mr. Hasan untuk menunggu di lobi atau di restoran hotel sambil menikmati welcome drink serta memastikan bahwa kamar segera disiapkan secepat mungkin. Safira, boleh dikasih satu kalimat permintaan maaf ke tamu? Silakan. Mohon maaf Bapak Hasan, kamar Anda belum siap karena masih dalam proses pembersihan. Kami mohon kesediaannya untuk menunggu sebentar. Sambil menunggu, Bapak Hasan bisa beristirahat di lobi dan menikmati welcome drink dari kami. Oke, sekarang kita ke persoalan nomor 2, JW Marriott. Saya
Hotel JW Marriott. Nomor 2, apa yang harus Anda lakukan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik? Saya akan menjaga komunikasi yang baik dengan tamu dan housekeeping departemen agar kamar segera siap. Selain itu, saya akan memberikan perhatian khusus kepada tamu dengan menawarkan kenyamanan selama menunggu, seperti welcome drink, akses wifi, atau tempat duduk yang nyaman. Jika memungkinkan, saya juga akan menawarkan upgrade tanpa biaya tambahan sebagai bentuk kompensasi. Jadi mirip-mirip nomor 1 ya. Oke, tepuk tangan, kasih plus dulu. Reza dari Sheraton. Apa yang harus Anda lakukan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik? Untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik, saya harus menjaga sikap yang ramah, sopan, dan profesional dalam menghadapi tamu. Saya menjelaskan kondisi kamar dengan jujur tanpa menyalahkan pihak lain, serta berusaha membuat tamu tetap nyaman dan dengan menawarkan tempat menunggu yang menyenangkan di runway dan memberikan minuman gratis. Selain itu, saya juga harus berkoordinasi dengan bagian housekeeping agar kamar segera siap. Setelah kamar selesai dibersihkan, saya memberitahu tamu dengan sopan dan memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Coba Monica kasih satu kalimat permintaan maaf ke tamu versi JW Marriott. Ini jawaban dari JW Marriott. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kamar yang Anda pesan masih disiapkan oleh bagian housekeeping. Thank you. Dari tim Westin, silakan. Apa yang harus Anda lakukan untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik? Saya akan memberikan tempat duduk yang nyaman dan fasilitas welcome drink, update informasi, serta memastikan kamar segera siap dan tetap bersikap ramah, jujur, dan cepat tanggap. Mohon maaf, Bapak. Mohon tunggu sebentar, kamar Anda sedang dalam proses penyiapan. Anda dapat menunggu di lounge kami sambil menikmati fasilitas welcome drink. Thank you so much. Kempinski, silakan. Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik yaitu saya akan berkoordinasi dengan bagian housekeeping agar pemesanan kamar diprioritaskan dan dipercepat. Selain itu, saya akan terus memberikan informasi perkembangan kamar kepada Pak Hasan secara sopan, profesional, dan jika tidak memungkinkan, saya juga dapat menawarkan upgrade sementara ke kamar lain yang sudah siap tanpa biaya tambahan setelah ada informasi persetujuan dari front office manager sebagai bentuk pelayanan terbaik dan menjaga kepuasan tamu. Contoh kalimatnya, baik, saya akan segera berkoordinasi dengan bagian housekeeping agar pembersihan kamar Bapak Hasan diprioritaskan. Saya juga akan memberikan informasi perkembangannya secara sopan dan profesional. Jika memungkinkan, kami dapat menawarkan upgrade sementara ke kamar lain tanpa biaya tambahan setelah mendapat persetujuan dari front office manager sebagai bentuk pelayanan terbaik kami. Kasih applause buat Lucy. Jadi nomor 2 selesai ya. Oke, siap. Sekarang kita fokus ke nomor 3. Nomor 3 itu lebih ke bentuk profesional kamu sebagai seorang staf, tanggung jawab kamu sebagai seorang staf yang melakukan kesalahan. Nomor dari tim JW Marriott diwakili oleh Melissa. Silakan. Bentuk tanggung jawab saya kepada front office manager yaitu yang pertama, saya akan datang dan menghadap serta melaporkan kejadian ini secara lengkap kepada front office manager, termasuk alasan keterlambatannya dan langkah-langkah yang sudah saya ambil seperti memberikan welcome drink dan lain-lain. Setelah itu, saya akan memastikan agar
agar kejadian serupa tidak akan terulang dan meningkatkan koordinasi antara front office dan housekeeping. Berkoordinasi dengan housekeeping kan? Oke, misalkan kasih contoh kalimat kamu ke front office manager sebagai bentuk bahwa kamu memang bersalah dan minta maaf. Silakan. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Melissa dari front office. Saya ingin menjelaskan tentang kejadian hari ini yang Pak Hasan komplain. Pak Hasan komplain karena kamar yang beliau pesan itu masih belum dibersihkan. Lalu saya sudah memberikan solusi untuk beliau untuk menunggu di lounge atau di restoran atau mungkin bisa berjalan-jalan. Dan saya sudah meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hasan, dan saya berjanji agar semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Oke, saya berjanji bahwa kejadian ini tidak terulang kembali. Good, Melissa, thank you. Oke, sebelahnya aja ya. Kempinski, nomor 3 siapa? Lili. Soalnya dibaca dulu. Baik, ini jawaban dari kelompok Kempinski. Nomor 3 yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab Anda kepada front office manager. Saya akan melaporkan situasi tersebut secara lengkap kepada front office manager, termasuk alasan keterlambatan kesiapan kamar dan langkah-langkah yang sudah saya ambil untuk menangani tamu. Saya akan juga mencatat di logbook untuk evaluasi berikutnya dan perbaikan pelayanan ke depannya. Contoh kalimatnya, mohon izin saya akan menyampaikan kronologi lengkap untuk keterlambatan kamar pada 25 Januari 2025. Di roof sedikit terjadi kecelakaan kamar sehingga Pak Hasan diminta untuk menunggu selama 30 menit. Lalu langkah-langkah saya adalah berkoordinasi dengan bagian housekeeping agar pembersihan kamar diprioritaskan. Tepuk tangan buat Deli. Thank you. Silakan dari tim Kempinski, persoalan nomor 3. Silakan. Bentuk tanggung jawab saya kepada front office manager yaitu melaporkan kejadian kepada front office manager bahwa pada tanggal 25 Januari 2025 Mr. Hasan tiba di hotel pukul 4 sore, tetapi kamar deluxe yang dipesan belum siap. Petugas front office menjelaskan bahwa kamar masih dalam proses pembersihan dan meminta Mr. Hasan untuk menunggu selama 30 menit dan meminta housekeeping untuk mempercepat dalam proses penyiapan kamar serta memastikan tamu dilayani dengan baik sambil menunggu dan memastikan kejadian tersebut tidak terulang. Kalimat kamu gimana? Maaf Pak, saya ingin melaporkan kejadian hari ini. Hari ini terjadi keterlambatan dalam penyiapan kamar tamu. Mohon arahan untuk penanganan selanjutnya. Dari ya gitu ya. Terakhir dari Seragam untuk permasalahan nomor 3, silakan. Bagaimana bentuk tanggung jawab Anda kepada front office manager? Sebagai petugas front office, saya bertanggung jawab untuk melaporkan kejadian keterlambatan kamar kepada front office manager dengan jujur dan jelas. Saya akan menjelaskan kronologi kejadian mulai dari kedatangan tamu hingga langkah-langkah yang sudah saya lakukan untuk menangani situasi tersebut. Selain itu, saya juga akan menyampaikan permintaan maaf kepada front office manager karena keterlambatan ini dapat mempengaruhi citra pelayanan hotel.
Saya juga akan menyarankan kepada koordinasi dengan bagian housekeeping ditingkatkan supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Dan begitu, kualitas pelayanan dan kepuasan tamu di Hotel Sheraton Surabaya tetap terjaga. Oke, good. Koni, kasih kalimat ke front office manager kamu. Silakan. Selamat siang Pak, mohon izin melapor bahwa tadi terjadi keterlambatan dalam penyiapan kamar deluxe untuk tamu atas nama Bapak Hasan. Kamar belum siap saat tamu tiba karena masih dalam proses pembersihan. Oke, thank you. Give applause buat Koni. Tepuk tangannya buat Koni. Thank you so much. Oke, selanjutnya kalian siapkan catatan sama buku kosong ya. Saya akan mencoba mengurai kalau terjadi masalah itu bagaimana, gitu ya. Tadi teman kalian sudah masing-masing kelompok sudah memberikan pendapat masing-masing dan Pak Z juga tanya bagaimana tanggapannya dan sebagainya. Oke. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan di saat kalian menghadapi masalah. Kalian pernah dengar ini? HEAT. H-E-A-T. Ini adalah rumusan untuk kalian menyelesaikan masalah. Nomor 1, hanya here. Gak apa-apa, dengarkan. Dirungokne, tamune bilang apa? Dengerin. Gak usah bantah. 2, empathy. Empathy itu apa? Empathy itu seakan-akan kamu yang punya masalah. Jadi beda sama simpati. Nomor 3, apa? Apologize, girl. Apa apologize? Meminta maaf. Meminta maaf. Empati, apologize. Kemudian terakhirnya apa? T. Thank you. Thank you. Oke, setelah kamu paham HEAT, nanti di note ya. Setelah kamu paham HEAT, ada setidaknya 3 pedoman yang harus kamu pegang sebagai seorang hotelier. Pertama, no arguing. Apa no arguing? Jangan beralasan. No demanding. No demand, no arguing, no demanding. Satu lagi, no debating. Oke, paham ya? Gak boleh demanding, debating, sama arguing. Intinya kalian sudah memberikan apresiasi kepada teman kalian tentang diskusi hari ini. Permasalahan kalian paham semua ya? Oke, paham, terima kasih. Baik, sebelum Pak Azan menutup ini, coba yang bisa angkat tangan. Pak Azan akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertama, yang bisa angkat tangan ya. Apa yang dimaksud dengan room status? Angkat tangan. Status kamar di hotel. Status kamar. Tepuk tangan buat Maisa. Apa yang kamu ketahui tentang executive lobby lounge? Yusi. Tempat menunggu tamu khusus VIP. Oke, tempat tunggu tamu khusus VIP. Good. Kesimpulannya adalah hari ini Pak Azan sudah memberikan 1 mata pelajaran tentang front office di sesi kedua, karena kemarin sudah. Saya harap dengan pertemuan ini kalian menjadi lebih baik dan timbul asa. Beneran, saya pengen kalian tuh nanti di front office keren.
Ya, selanjutnya Pak Zain akan mengirimkan tugas untuk dikerjakan. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Terima kasih banyak. Teman-teman semangat. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.